disiasati lah tadi, tidak membayar pajak progresif dengan cara Pertanyaan ke-6 datangnya dari Gozi di Bandung. Nah, Ustadz, bagaimana Islam memandang pembelian barang atas nama orang lain? Jadi misalnya ada seorang ayah beli mobil tapi atas nama anaknya dengan tujuannya adalah untuk menghindari pajak progresif misalnya begitu, Ustadz. Nah, bolehkah demikian? Ya, ini ya pertanyaan ya tidak mudah dijawabnya, mudah tapi dilaksanakannya tidak mudah. Kayaknya terkait dengan ya menghindari pajak progresif, intinya kan begitu ya. Nah, pajak progresif itu dasarnya undang-undang, ya kan. Nah, mentaati undang-undang itu diperintahkan juga dalam Al-Quran dan hadis, ya kan. Taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri selama tidak dalam kemaksiatan. Nah, ini perlu digarisbawahi, selama tidak dalam kemaksiatan. Apakah ya penarikan pajak itu pajak progresif atau apa ya sudah ya sesuai dengan rule-nya atau ada penyimpangan? Karena kan cukup lama juga beberapa waktu yang lalu ya telinga kita ini mendengar ya pegawai pajak yang ginilah, yang gitulah, betul, ya kan, betul. Ya kan, bahkan ya pegawai yang kelas ini saja kekayaannya itu luar biasa. Apalagi kan ya ini tentu saja berarti kan penyalahgunaan, ya kan. Nah itu tentu soal zon, dugaan kuat kita. Ya, kalau kita mau baik-baik saja, ya sudahlah. Toh ini ujung-ujungnya ke negara. Negara ya akan dibagi lagi kepada biaya pembangunan. Kalau mereka ini yang khianat, mereka lah yang berdosa. Ada yang berpikir begitu, bagus, ya kan, tidak ada beban, udah bayar saja, begitu ya. Nah, toh lana wa alaihim, kita yang dapat poin, mereka yang buntung, kan begitu. Ada, nah, itu ya. Ada, itu bagus sekali, itu berarti penduduk warga negara yang kelas tinggi ya. Nah, tapi ya mungkin juga seperti dalam pertanyaan ini, iya diduga kuat atau ada indikasi, ada berita dan ini, ya. Tuh ada ya kan, ada sesuatu lah, ada modus-modus, kan begitu. Jadi kalau saya taat bayar pajak progresif juga berarti kan saya yang ya dapat beban berat. Ya syukur-syukur itu memang dikelolanya dengan baik. Tapi kalau larinya kepada yang begitu-begitu, ya bagaimana kan begitu? Itu mungkin. Jadi ada pikiran-pikiran kritis seperti itu, bolehkah? Ya kan begitu. Ini kembali kepada kaidah maslahat dan madarat. Nah itu. Tadi kalau tidak ada pajak progresif, pajak yang biasa itu kan clear itu. Maslahat ya toh. Yeah. Nah, tapi kalau ada pajak progresif dan ada kasus-kasus yang kita dengar itu ada dibayang-bayangi lah kemudaratan, ya kan begitu. Nah, dalam syariat itu ditimbanglah al-muwazanah bainal masalih wal madar, timbang antara bobot kemaslahatan dan bobot kemudaratan, kayak daun timbangan kan. Dalam Al-Quran surat Ar-Rahman kan haruslah adil ya. Wasama rafa'a wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Itu. Jadi Allah saja mencontohkan itu kan. Adil. Kalau tidak balance ini antara langit dan bumi, wah sudah. Termasuk juga antara bumi dan gunung-gunung ini, ya adalah gunung meletus atau apa kan begitu. Mizan gitu ya. Termasuk begitu juga kita dalam segala hal ya menimbang maslahat madarat. Kalau mampu sendiri dengan nalar sendiri, alhamdulillah. Kalau kurang mampu, butuh input dari
orang ahli tanya ya kan bagaimana ini ya berdasarkan dikumpulkan informasi dan lain-lain. Oh iya, kesimpulannya misalnya lebih maslahat tetap bayar. Ya udah, alhamdulillah. Nah, kalau sebaliknya kesimpulannya ini lebih madorot ini kalau ya bayar. Nah itu ya. Kalau begitu kesimpulannya ya artinya kan disiasati lah tadi tidak membayar pajak progresif dengan cara minjam nama. Iya kan minjam nama. Iya. Kalau ketangkep secara aturan ya tentu akan dipermalukan ya kan, madorot juga kan, apalagi kalau punya nama. Ya ibu atau bapak ini orang punya nama lalu ya ketemu kasusnya apalagi seorang politisi ya kan, wow pejabat negara itu kan bisa diramekan. Itu juga mudorot itu, jadi ditimbang betul ya kan apakah hal-hal yang demikian itu. Jadi intinya muwazanah bainal masalih wal madar itu prinsip. Nah, kalau kesimpulannya lebih maslahat yang mengelola ya bukan pengemplang, dikelola cara silahkan begitu, tapi yang rapi dan terbatas hanya untuk kasus itu saja begitu, tidak kemana-mana kan, ngasih tahu juga kepada yang lain kan, enggak. Jadi ya very limited di situ saja itu ya. Itu namanya emergency itu kan terbatas begitu ya. Tapi itu barangkali karena kalau dipanjangkan panjang ini. Iya. Ya. Cukup jelas ya dari siapa ini? Gozi ya di Bandung ya. Pertanyaannya tadi dijawab sama Ustadz Surahman Hidayat terkait pembelian atas nama barang orang lain dan menghindari pajak. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ini datangnya dari Hidayat Taufik di Jakarta. Saya sempat ambil barang milik bos, kemudian menjualnya. Nah, karena saya pikir nggak dipakai lagi tuh barang, katanya kurang lebih gitu. Nah, beberapa tahun kemudian dia baru menyadari itu hal yang salah. Beberapa tahun kemudian dia menyadari, sadar, lalu taubat, kemudian dia minta menyampaikannya itu kepada bosnya. Dan minta maaf dan bosnya memaafkan. Nah, bagaimana status barang tersebut? Iya. Itu adalah satu sikap ksatria ya, itu bagus ya kan. Jadi tidak ada kata terlambat untuk mengakui kekeliruan, begitu kan. Jadi, selama Allah ini kan Al-Hayyul Qayyum, pintu tobat itu kan terus saja sampai wafat kita ya kan. Nah itu bagus sekali, jadi saya apresiasi ya sikap itu ya kan. Dan dugaannya kan ini barang ya sudah rongsokan atau apa kan begitu ya, tidak meleg-meleg istilahnya ngambil barang yang masih bagus diambil enggak kan. Ini nggak kepake ini. Ya tempatnya aja udah keleleran atau apa kan begitu. Cuma ya jelas itu barang bukan milik dia, berarti kan milik orang lain. Orang lain ini adalah perusahaan. Perusahaan ada bosnya kan begitu ya. Nah, kelirunya tidak ngasih tahu kan begitu ya, itu saja. Tapi di kemudian hari dia sadar bahwa itu keliru ya kan. Dan dia menyampaikan hal tersebut, bosnya ya sudah dibebaskan. Itu sudah benar. Jadi itu cara yang benar, artinya at-tabri'ah ya dibebaskan oleh sohibul hak yang punya hak, dan al-ibahah dimubahkan. Udah. Jadi tidak akan ada tuntutan di akhirat insyaallah, juga tuntutan di dunia juga tidak ada ya kan, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan justru tobat ini menjadi poin penambah, bagus itu positif ya. Insyaallah gitu ya. Terima kasih. Ya. Demikian Ismet ya, jawaban dari bukan Ismet, maaf, Hidayat Taufik dari Jakarta. Pertanyaan yang diajukan kepada Ustadz Surahman Hidayat. Semoga puas dengan jawaban tersebut dan sangat jelas gitu ya. Kedelapan, ini pertanyaannya dari Ismet. Saya jual beli online pakaian dalam wanita.
Nah, pelanggannya ada salah satunya itu ini Ustaz, PSK. Nah, berdosakah saya gitu loh. Bagaimana Ustaz? Ya. Ini kan jualan ya, jualan pakaian. Pakaian itu kan potongan-potongannya, bagian-bagiannya kan macam-macam ya. Ada bagian atas, ada bagian bawah, ada bagian luar, jaket, ada bagian tengah, ada bagian dalam kan. Ya dia taruhlah toko ya pakaian. Serba ada. Yeah. Nah, kan begitu promosinya kan begitu. Apapun ada termasuk ya bagian yang terdalam sekalipun kan ada. Nah, dan itu urfan dalam uruf kita, budaya kita itu memang diperlukan ya oleh ibu-ibu secara umum. Ya. Baik ibu muda ataupun ibu tua juga, ya kan. Nah, berarti itu apa namanya barang yang diperjualbelikan itu secara wajar karena untuk talbiyatul ihtiyajat ya, memenuhi kebutuhan pasar. Ya pasarnya kan itu kan begitu. Karena ya pedagang kan harus membaca apa nih kebutuhan pasar. Yeah. Itu sudah karakter pedagang. Nah, kebetulan atau memang ya dalam peta konsumen itu ada tadi segmen tertentu tadi disebutkan ya kan. Iya, tepatnya atau apa. Nah, bolehkah juga itu ya meneruskan jualannya kan begitu, termasuk bagian yang memang akan dimanfaatkan oleh segmen tertentu ya. Ya, kalau bagian pakaian itu sungguhnya kebutuhan umum. Cuma termasuk yang umum itu ya segmen itu kan. Iya. Iya kan seperti apa? Bagian-bagian dalam ya kebutuhan umum kan begitu. Nah, termasuk yang umum itu ya segmen tadi yang disebutkan. Iya, itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau tertentu. Ini kebutuhan segmen itu dan akan digunakan untuk ya meneruskan bisnis maksiatnya. Nah, itu ya kan. Berarti kalau itu ada membantu memfasilitasi kemaksiatan kan itu. Ya tentu beda dengan tadi konteksnya umum, ya dia aja yang datang ke toko ya beli kan secara biasa kan begitu. Itu berarti ya tidak ada niatan dari si penjual menyediakan dan memfasilitasi orang untuk ya terus ya terbenam dalam kemaksiatan ya kan. Itu ya. Jadi tidak masalah Ustaz ya sebenarnya. Ya, asal memang tidak diniatkan. Betul. Dan memang ya akibatnya tidak tertentu seperti itu, tapi ini kan kebutuhan umum. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Ini kemudian pertanyaan selanjutnya yang ke-9. Datangnya dari Nur Hasanah di Bogor. Teman saya membeli barang ke saya untuk adiknya secara kredit gitu ya. Kemudian dia baru bayar sekali, adiknya nggak mau bayar lagi gitu Ustaz. Teman saya juga tidak mau membayar. Ini bagaimana solusinya Ustaz? Ya muamalah ini memang ada aja begitu Ustaz kasusnya Ustaz. Ya. Karena kan ya muamalah ini selain memfasilitasi ihtiyajat orang, kebutuhan orang, juga ya memfasilitasi juga keinginan orang. Keinginan ini ya beda dengan kebutuhan. Walaupun tidak dibutuhkan tapi pengen kan. Itu. Apalagi ada keinginan juga yang lebih khusus lagi gitu kan. Tapi itu juga kan bagian dari muamalat. Nah, ini jual beli kredit. Beli barang ya kemudian untuk adiknya. Yang berakad itu si kakaknya si A, ya, dengan temannya si B, ya kan, untuk si C, begitulah ya. Nah, jadi yang
punya akibat hukum A dan B. Si A beli ke B untuk si C. Oke. Kredit. Dengan metode pembayaran cicil Ya. oleh si A. Nah, itu saja kan. Nah, ini lagi kan pelajaran. Kalau dalam akad itu kalau perlu didetailkan, termasuk itu yang harus maklumiyah itu diketahui waktu, ya, selain miqdar jumlahnya, kemudian caranya. Nah di sini agak kelemahan ya di dalam unsur akad itu tadi, ya, siapa yang membeli jelas, berapa harganya jelas, kapan dilunasinya enggak jelas, ya kan, cicilannya berapa enggak jelas. Kalau terjadi apa-apa bagaimana? Nah, kalau dengan lembaga keuangan pasti yang begini-begini ada itu. Sangat detail ya. Sangat detail karena ini kan antar perorangan, mungkin antar temen ya kan. Nah, yang begitu-begitu. Jadi ada bagusnya kita pakai contoh lah pola transaksi, poin-poinnya itu seperti di lembaga keuangan. Itu detail, jelas ya kan. Sampai ya ada pengamanan segala, kalau begini aku begini kan begitu ya. Karena ya ternyata transaksi antar temen juga tidak sedikit ya kan. Ada apa modus kah atau memang bagaimana seperti yang ini kan. Si kakaknya mungkin tidak ada rencana ngemplang kepada temannya itu, cuma adiknya saja yang tidak kooperatif atau bagaimana ya kan. Nah di situ kelemahan unsur di dalam akad. Karena lemah itu. Siapa yang menanggung sampai lunas? Kapan pelunasannya? Itu tidak jelaskan. Nah itu kan. Jadi harap dikoreksi ke depan. Kalau yang sudah terjadi bagaimana? Nah supaya antar kaum muslimin ini tidak ada sengketa. Sengketa itu sebabnya macam-macam. Bisa karena usaha bisnis, bisa karena jual beli, bisa karena hubungan sosial lalu sengketa, hubungan pertetanggaan bagaimana sengketa. Iya. Pertama, at-tasoluh. Para pihak itu atas inisiatifnya masing-masing tanpa ada yang menyuruh, udahlah kita ngobrol, minum kopi. Istilahnya kalau para politisi itu kalau ada gesekan sedikit, lah kita ngopi. Begitu ngomong, gimana, ya kan itu. Kalau oleh para pihak itu tidak cukup, perlu berarti bantuan ya, yang lain yang lebih senior atau bisa didengar lah kata-katanya. Setiap orang ada itu, setiap komunitas itu punya, yaitu sudah budaya kita lah di Indonesia. Ya, di rumah tangga juga ada pihak yang jadi dengar oleh ya kan, di keluarga besar juga ada, ya di RT RW juga ada. Alhamdulillah itu satu budaya yang positif, ada lah ya yang didengar. Nah coba lah begitu kan. Nah ini bukan tasoluh karena para pihak tidak bisa. Ya asulhu atau islah ya. Asulhu ada islah. Kalau asulhu yaitu damai dengan ada konsesi, yaitu kerelaan salah satu pihak untuk berkurang haknya demi tadi menjaga hubungan. Itu namanya asulhu. Ya kayak suami istri ya tidak bagus, ya mungkin lalu suaminya ini mana nih ya, lalu ya damai asulhu misalnya ya kan, uang belanjanya ditambah, begitu sulhu juga ya apa nih yang kurang, ya ini tambah ya kan, atau apa lagi rihlah lah. Ini memang
ya selama ini ya walaupun tidak lockdown ya pegal juga kan begitu. Seluruhnya ya kemana, tapi daerah aman lah, ke keluarga ya, tapi yang aman tuh bagaimana? Nah misalnya itu kan sulhu. Kalau islah berarti ada pihak lain yang masuk ya mendamaikan. Bagaimana kalau begini? Inilah pihak lain itu namanya arbitrase. Nah, dilembagakan sekarang itu kalau terkait dengan transaksi syariah, lalu ada dispute seperti itu, ya sebelum ke pengadilan, ya kan, ke arbitrase nasional. Tuh. Ya, bisa arbitrase itu para pihak udah menunjuk saja siapa sih yang bisa kita dengar, itu arbitrase secara sukarela kan begitu. Atau kalau tidak ya memang Dewan Syariah Nasional akan menunjuk ya arbitratornya siapa akan begitu. Dan itu harus tunduk akhirnya kan, kalau tidak tunduk ya bagaimana lagi kan? Ya akhirnya ke pengadilan. Kalau pengadilan pasti juga ada yang dikalahkan ya kan. Ya itu. Insya Allah. Jadi intinya tadi ya dari awal serba jelas. Nah, itu. Serba jelas dan detail gitu ya, agar kasus semacam itu nggak terjadi gitu ya. Demikian ya Nur Hasanah dari Bogor. Mudah-mudahan cukup jelas jawaban dari Kiai Haji Dr. Suraman Hidayat. Pertanyaan terakhir yang ke-10 terkait bab muamalah ini ya. Datangnya dari Dodi di Jakarta lagi. Ini sepertinya melibatkan 4 pihak nih, Ustaz. A, B, C, D nih, Ustaz. Itu begini pertanyaannya. Teman saya jual voucher diskon pesawat seharga Rp150.000. Padahal dia beli dari temennya seharga Rp25.000 gitu. Nah, temennya itu dapat gratis dari situs promosi wisata. Kurang lebih gitu, Ustaz. Ini bagaimana hukumnya? Jadi, paham ya, Ustaz ya? Coba sekali lagi. Nah, ini teman saya jual voucher diskon pesawat seharga Rp150.000. Gitu ya. Padahal dia beli dari temennya voucher tersebut seharga Rp25.000. Cuma dijualnya Rp150.000 gitu ya. Ke saya katanya. Nah, dan temennya saya itu gitu ya, dapat gratis sebenarnya dari situs promosi wisata. Jadi ada 4 pihak kalau kurang lebih. Semakin ke sini semakin besar marginnya gitu, Sat. Padahal gratis itu. Gimana, Sat? Ya. Ini yang memang ahsan secara moral itu lebih baik, tapi ada yang ya kalau menurut hukumnya begitu ya, soal moral itu poin lain lah begitu kan. Tapi kalau saya menyarankan ya pendekatan lebih ke moral lah ya. Jadi itu A, B, C, D ya. Nah, itu bagus juga jadi wawasan. Toh membagi wawasan itu bagi ilmu sedekah itu. Ini loh perkembangan model-model bisnis sekarang ini ya, untuk jadi wawasan kita, pencerahan kita sebagai warga, sebagai kaum muslimin perlu tercerahkan lah. Begini ini, oh begitu, ada model ini, ada model ini. Nah kebetulan yang kita terlibat ini ya ini kasusnya gitu kan, tapi sudah terjadi. Nah, misalnya kan, nah itu jadi ya itu pertama menjadi ada sodakoh pencerahan, tapi terus bagaimana ini ya, kalau mau panteng janget artinya ya memang sudah begitu. Iya, yuk setuju beli dari saya 150 ya kan. Iya, ya. Saya dari yang lain tuh yuk nggak perlu tahu lah ya kan begitu. Yang lain juga dari temennya ya nggak perlu tahu. Tapi akad itu kan antara kita berdua ya, yuk sudah sanggup bayar 150 ya bayar. Itu kan namanya panteng janget ya kan. Itu boleh juga, artinya dari sisi boleh tidak apa-apa. Dari sisi afdolnya ya ada flexibility ya, fleksibel orang itu sehingga saya jadi gede ya, pendapatannya dia ya udah ini aja deh lah, sulhu lagi tadi kan ya, saya tahu ya Anda ya mungkin kalau tahu ini petanya mungkin agak dongkol juga lah kan begitu ya kan, ginilah nggak usah bayar 150 ya,
saya kasih diskon deh, kan gitu. Nah, itu sulhu itu. Sudah diskon 100 saja atau 125. Iya, itu jadi asulhu khair agar ya menjadi enak. Iya. Itu ya, insyaallah. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian pemirsa Majelis Yas'alunaka di seluruh tanah air gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dari bab muamalah dan keluarga telah tuntas dijawab oleh Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat. Macam-macam ragam pertanyaannya dan mudah-mudahan jawaban dari beliau bisa memuaskan Bapak Ibu sekalian dan kita bisa mengambil hikmah ilmu dari apa yang beliau sampaikan terkait pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Jangan lupa silakan ajukan kembali pertanyaan-pertanyaan seputar muamalah, keluarga, fikih dan sebagainya kepada kami di Majelis Yas'alunaka bimbingan di bawah bimbingan langsung Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat. Kemudian dengan mencantumkan nama, nomor telepon dan asal daerahnya. Kemudian pertanyaannya mohon clear gitu ya, jelas gitu ya. Tidak menimbulkan multitafsir. Nah, kemudian pantengin kami terus gitu ya, saksikan kami terus Majelis Yas'alunaka di kanal-kanal medsos kami, ada di Instagram, ada di YouTube dan ada di Facebook gitu ya. Silakan nanti ajukan saja pertanyaannya di kanal-kanal tersebut atau mungkin juga melalui nomor WA yang tertera dalam kanal-kanal kami di medsos. Demikian, mudah-mudahan Majelis Yas'alunaka kali ini lebih bermanfaat, lebih banyak hikmah dan lebih banyak ilmu yang bisa diserap oleh kita semua. Kita doakan Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat tetap sehat walafiat gitu ya, sehingga kita terus bisa membersamai kita ke depannya dan tentu saja Bapak Ibu juga sekalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.